Assalamualaikum, ya Apoteker Henny lagi ada di studio podcast daerah Tangerang ya, Move On Studio. Kita hari ini mau podcast tentang entrepreneur seorang apoteker mengaplikasikan salah satu nilai dari Naista Farmasis. Ikuti terus keseruan apoteker. Jangan lupa tanya skincare, tanya apoteker. Nanti utamakan adalah menceritakan kisah dari ibu, mungkin berbagi tips untuk apoteker-apoteker Indonesia, Bu. Kisah apa dulu, kisah cinta? Kayaknya itu juga, Pak. Biar menarik. Kayaknya pas off aja itu. Nanti ada sesi khusus. Jadi terima kasih sekali, kami mewakili dari Pengurus Pusat, Bu. Salam dari Pak November dan Pak Lili. Oh iya, kenapa Pak Lili bikin ada? Berbagi tugas, Bu. Karena kan di IAI ya orangnya 4L, lu lagi. Hari ini kayaknya sibuk bisnis. Iya. Bapak udah tahu. Ibu mau minum dulu, Bu, silakan nanti aku di atas. Langsung aja ke atas. Oke, Ya. ya. Pengen ya buat inspirasi, Bu. Nah, jadi di belakang ini mau izin, ini video ibu, nanti ini sambil running terus 50 menit ke depan, dan IAI video ibu sama bagian akhir kita ada Oh, yang kemarin Ya. itu. Ya. Ini pasti menang nggak? Lagi dikaji di tim, Bu. Saya tidak bisa menceritakan di sini. Dibanding yang lain. Iya. Jangan melakukan intimidasi di sini. Dibanding yang lain, saya lihat saya lebih proper ya. Iya, nanti saya komunikasikan ke tim juri. Ini tanpa diduga, tanpa ada nggak sengaja tiba-tiba Pak Yusra kirim itu kan? Iya. Tiba-tiba, ini memang kita sengaja sudah buat. Oh, makasih bilang ibu cepat amat ngirim ya, saya kasih flyer langsung kirim. Itu pasti ada itu, aku senyum-senyum aja gitu, udah buat Iya, gitu iya. kan. Ya karena memang saya ngerasa ya memang profesi kami tidak dikenal. Oh, Tidak nah dikenal. itu, Bu. Makanya ini podcast pertama loh, Bu, PPIAI. Bagus. Makanya saya kaget lah, kenapa saya gitu. Malah kita kaget kok ibu mau ya gitu. Coba kalau ngomong psikolog. Ya Pak, malu Pak. Bisa taruh produk ya kan ya? Kalau ada produk apa silakan. Enggak apa-apa, kami kan memang bidang kewirausahaan menggratiskan semua produk yang di Indonesia. Oh jadi Pak Yusra ini di bagian kewirausahaan. Kewirausahaan, Bu, dan kesejahteraan anggota. Oh, Ya, begitu. jadi harapannya ke arah sana. Kesejahteraan anggota. Asal yang punya bisnisnya apoteker. Apoteker, betul. Bagus. Ya, betul. Betul. Harusnya memang disejahterakan, didukung Ya. kan? Disupport kan? Ya. Merek-merek milik kita sendiri dengan yang maklum. Itu fondasinya kuat tuh. Iya. Itu kuat banget. Itu Maklun, Bu, ada yang punya apoteker sendiri nggak, Bu, itu? Maksudnya idenya dari apoteker, bukan cuma tadi lintas profesi misalnya punya Ada. apoteker. Iya. Banyak nggak, Bu, itu? nah enggak itu. Nah, Banyak. itu harusnya banyak gitu Uang ya. bagi apoteker Indonesia. Iya. Ya dengan sesama sejawat ya. Iya, MOG enggak? Ya. Nah, ngomong-ngomong MOK, Bu, mungkin kalau Ibu paling banyak berapa, mungkin atau paling sedikit berapa itu minimal seperti apa tuh, Bu? Nah itulah, itu juga jadi strategi marketing kita ya. Jadi kita tidak memberatkan, minimal order. Kita bisa satu kali produksi, misalnya di angka 3.000 pieces itu bisa. Untuk awal ya Bu ya. Iya. Tentu kan Per item mereka ya. dengan aktivitas marketing mereka pasti kan lebih targetnya Iya. lebih. Sebenarnya dengan zaman digitalisasi sekarang ya harusnya apoteker lebih tampil. Exactly Bu, makanya ini kita ada Malah saya lihat sediaan farmasi, ya kosmetik lah diantaranya ya, Iya. perawatan kulit skincare, bukannya itu ranahnya apoteker. Iya, Kenapa iya. yang tampil dokter Iya. gitu kan, Iya. seperti itu. Kita malah yang SKS-nya lebih banyak terkait dengan farmaseutika. Betul. Iya. Iya kan? Malah Dokter, orang awam, malah sekarang kemarin kan di TikTok pemenangnya skincare dengan passion kan, skincare yang besar Bu sedih loh Bu pendapatannya. ketika ngeliat di
TikTok ya, kemudian di marketplace atau apa gitu. Terus mereka tuh tayang videonya bukan orang farmasi loh, tapi jualannya kayak papung, sementara kita yang paham nggak begitu loh gitu kan. Ini gimana cara komunikasi? Berarti intinya ini ranah, ini memang harus apoteker ambil kesempatannya, ya contohnya seperti ibu, eksekusi, baru kita bisa bicara di lintas profesi. Kalau hanya jadi penonton, ya inilah akibatnya, diambil oleh orang lain, bahkan yang tidak kuliah farmasi. Dia harus punya keberanian, semangat, itu kan, ketertarikan, itu sih. Nah, berbicara bisnis nih Bu, kan tidak semua, ya pasti hampir semua pebisnis ya pasti mengalami pasang surut. Kemudian mungkin jatuh bangun. Nah, mungkin tips bisa bercerita sekaligus tips untuk para apoteker-apoteker Indonesia nih Bu. Ya kalau untuk jatuh bangun pastilah ya, namanya dari maknanya aja resiko lah ya, resiko gitu kan. Ada risk, tantangan, ya itu pasti tidak terlepas dari proses kehidupan, apalagi bisnis ya. Itu kan, itu. Dan ya mungkin kita harus, kalau saya sih kalau pas itu ya evaluasi udah pasti lah ya. Terus mungkin kita ubah mindset kita, gimana caranya supaya kita masih bisa tetap bertahan gitu kan, dan bangkit lagi. Itu yang pasti ibu pernah ngalami itu ya, titik itu ya. Pak Pedri tahu. Pengurus pusat semuanya tahu. Itu sampai sejatuh apa sih Bu gitu Bu? Sampai seberapa dalam jurang itu ketika ibu, ini saya nggak sampai minus lah. Nggak lah, terus. Ya karena itu yang tadi saya bilang bahwa ada salah satu bisnis saya yang memang tidak semua apoteker ambil peluang itu, padahal itu ranahnya kita. Ya mungkin orang lain, karena apoteker lain karena melihat ada regulasi, perkembangan regulasi yang tidak mewadahi kondisi itu. Nah, seharusnya peran organisasi apoteker di sini, khususnya IAI gitu kan, terhadap anggotanya itu ya harusnya justru mengayomi gitu kan, membantu menghadapi tantangan terbesar itu tantangan terbesar saya. Makanya saya sampai buat kajian-kajian tentang regulasi. Itu kita PD Jabar buat gitu kan, melalui PD Jabar kita buat. Terus ya itulah kajian-kajian regulasi itu yang sampai sekarang itu masukan ini ada kabarnya. Sangat apa kita nantikan, sehingga nanti baru dari kita bidang berusaha gitu ya, sehingga bisa ini posisi ini benar-benar apakah memang apotekernya pada diam aja gitu kan. Sebenarnya ini peluang besar ya buat kita para apoteker, di mana ya tadi saya lihat siapa sih orang yang sekarang kita kan di sini bermainnya tentang kepercayaan diri ya. Semua orang pasti, apalagi perempuan ya, pasti akan melakukan apapun untuk kita bisa percaya diri. Gitu kan. Kalau misalnya kulit kita bagus, sehat gitu kan, apalagi dengan kita pelajari iklim Indonesia seperti ini gitu kan. Itu peluangnya besar gitu kan, kita bisa membuat produk yang memang benar-benar dibutuhkan oleh orang-orang di Indonesia dengan tipe kulit orang Indonesia ini. Dan saya masuk ke kalangan itu untuk bisa sinergitas antara dokter-dokter. Jadi saya menjual produk ke dokter-dokter spesialis kulit, gitu kan. Dan sudah diketahui oleh organisasi juga. Malah dulu ya sempatlah ada pertemuan antara ketua dokter spesialis kulit Indonesia dengan ketua IAI dulu itu sudah. Sudah ada sounding lah ya, memang Perdoski, Persatuan Dokter Spesialis Kulit itu butuh apoteker yang seperti saya. Banyakin lah yang seperti Bu Heni ini. Ya cuman mungkin keburu pandemi. Keburu pandemi. Ya mudah-mudahan Bu, dengan podcast ini kan teman-teman yang khususnya ya kawan-kawan kita yang sudah mungkin awalnya sudah ada keinginan berusaha, tapi mungkin masih banyak pertimbangan dengan nonton podcast kita ini, dan ternyata ibu sudah sedemikian rupa. Nama saya sudah dikenal di kalangan dokter-dokter. Betul. Jadi bukan hanya di kalangan konsumen-konsumen saja gitu kan. Ya dengan teman sejawat dokter juga. Jadi nggak cuma dokter, artis-artis, lengkap. Jadi makanya tolong di like and subscribe podcast ini, dan juga follow akun IG-nya Ibu ya Bu, boleh? Ya karena memang tentang misalnya nih kayak artis-artis kan bikin produk apa, gitu kan mereka kan percaya sama apoteker, percaya
kalau misalnya ada sentuhan ilmu dan kompetensi apoteker pasti hasilnya bagus. Itu kan bagus, memberikan bahwa image apoteker itu bukan hanya di belakang etalase obat. Kita ini kalau udah ngobrol sama ibu tuh kayak gini Bu, apoteker itu udah dikasih senjatanya pistol canggih Bu ya. Sudah. Tetapi kita hanya pakai pisau. Oke, jadi akun IG Ibu Betul, apa, Bu? itu betul Pak yang Bapak bilang. Sebenarnya kalau mereka cerdas-cerdas semuanya dengan Pasti. kewenangan profesi yang Ya. ada pada diri kita, gitu kan, insya Allah. Otomatis bisa jadi business owner. Iya. Oh bisa sekali. Kewenangan profesi apoteker yang memang harus hadir di masyarakat. Nah, sekarang gini Kak, kalau dengan menonton ini, kemudian mereka oke lah kayaknya sih saya tertarik nih. Bu, berapa sih investasi awal yang harus saya keluarkan kalau saya ingin membuat produk? Iya, ini bagi apoteker pemula nih, Pak. Ya. Pengen coba terjun ke dunia ini. Nggak harus mula kan? Ya, Orang atau yang misalnya sudah- mau nyoba. yang udah senior juga tapi malu-malu kan? Iya, misalnya Tapi dengan melihat ini, udah pensiunan misalnya gitu. Karena apoteker kan ya bisa jangka panjang ya, Bu. Kemudian Iya. kalau yang pengen juga bisnis nih, nah itu mungkin bisa diceritakan Bu, modal yang awal berapa, atau Ibu bisa kasih bocoran ini nih yang lagi tren di Indonesia saat ini adalah produk kayak gini misalnya gitu. apa gitu. Yang lagi tren sih paling untuk kebutuhan paling besar tetap untuk perawatan kulit sih. Perawatan kulit skincare ya, Bu ya. Masih seksi terus ya? Iya. Ya karena kan memang double digit butuh terus, dengan ya. iklim tropis seperti ini ya, kita memang butuh krim Ya. perawatan kulit yang benar-benar sesuai dengan iklim tropis. Gitu. Nah, modalnya berapa, Bu? Kan ini apoteker-apoteker yang baru, terutama atau apalagi yang mau merambah gitu kan ya, kadang terbatas dengan modal gitu. Kalau untuk maklun sih bisa ya di angka 30 jutaan juga itu sudah ada. Itu mau wasekjen juga oke lah Bu. Masih, iya, tentu masih aman ya Pak? Aman. Cuman kendalanya ini Bu, dengan tadi ya meskipun belum begitu banyak ya produk-produk yang ataupun yang bisnis seperti ini, tetapi kan produk-produk yang sejenis ini kan udah ada nih. Ya. Apa sih ya tipsnya? Iya, tipsnya biar brandingnya kita punya nih muncul gitu loh Bu. Nah, perlihatkan kan brand image itu yang baik, itu brand image yang baik itu yang memiliki karakter dan perbedaan ya. Kan kita apoteker. Iya. Ayo gitu kan. Yang jualan yang lain kan bukan apoteker. Betul. Itu kan bedanya. Iya. Dengan sentuhan ilmu dan kompetensi pasti kan hasilnya beda. Toh kita bisnis di sini ya ibaratnya berlatar belakang kita tenaga kesehatan gitu kan. Bukannya kita harus mengidentifikasi melihat nih peluang yang dibutuhkan sama masyarakat itu apa. Kan mungkin dengan zaman digitalisasi sekarang bisa lihat nih, misalnya di TikTok yang lagi rame apa. Gitu. Ya, memang ada Kang Ihsan, Bu, yang apoteker yang sudah mulai aktivitasnya promosi di media sosial ya. Mungkin ada sejawat di Kuningan, kemudian ada juga di Tegal dan di Lampung gitu ya. Yang memang menurut saya ketika mereka disupport produk berkualitas, menurut saya akan match-nya keren banget sih ya. Ya itu kuncinya juga produknya harus berkualitas. Kadang memang beda ya kalau misalnya saya melihat kita punya industri gitu kan yang memang kita sendiri mengerti gitu Ya, sebagai ownernya itu poinnya kan. dengan orang Ya. yang punya industri orang Tapi awam bukan, tapi dia mempekerjakan Ya. orang lain itu pasti beda. Intinya begini Kang, Kita all over. kalau pabrik itu yang punya apoteker, dia akan membawa citranya apoteker. Betul. Tapi kalau yang punya bukan apoteker, hanya mempekerjakan apoteker, maka yang bekerja juga mungkin mohon maaf tidak seperti yang punya. Menjaga integritas ya Bu ya, menjaga kualitas, menjaga nama gitu kan. Kayak saya di pabrik saya itu alat-alat kita itu paling canggih loh. Wow. Ya karena memang saya itu kan seneng ya gitu kan, seneng ini nih alat-alat yang bisa menunjang kualitas kan kita belajar tuh waktu ibaratnya di praktek seperti apa gitu kan. Nah itu benar-benar sebenarnya yang kita pelajari di ilmu kuliah itu memang kita aplikasikan. Kepake semua ya. Oh kepake, kalau saya kepake. Bukan hanya untuk lulus UKAI ya. Iya. Terpakai gitu ya Pak. Ini dosen juga betul. Sama saya juga Bu. Masya Allah. Saya PKPA dulu di industri juga gitu kan. Saya PKPA di Bepom, PBF, dan itu semuanya kepake. Enggak, kalau dengar gini Kang, kuliah lama, biaya mahal, nggak sia-sia. Nggak sia-sia. Betul. Maaf ya, Betul, maaf nih. betul. Biaya mahal, kuliah lama,
mohon maaf kalau sebulan gaji 5 juta. Iya benar. Iya. 10 juta enggak lah. Iya saya. M ya Bu ya? Oh, M lah ya lah. Iya biasa ya. Kita sama ini masih 2M Bu. Makasih Mbak, makasih Mas. Kalau saya kan tuntutan ya, saya juga harus mensejahterakan karyawan Yes, saya, betul, gitu kan. betul. Saya harus mengembangkan usaha saya sehingga memang semangat untuk belajar gitu kan, ya seperti salah satu nilai dari Nine Star Pharmacist kan, betul, betul. entrepreneur merupakan bagian yang penting dari seorang apoteker, dan benar-benar jiwa lifelong learner-nya itu benar-benar harus dijaga. Belajar Itu kan terus. belajar tanpa henti dan mengikuti perkembangan zaman itu yang penting. Bu, berarti menurut Ibu penting banget Bu ya pendidikan wirausaha di fakultas farmasi ya, Iya, atau iya. di pendidikan profesi apoteker itu Diajarkan menurut Ibu sejak dini itu. Ya, kalau saya kan memang saya belajar serius itu sungguh-sungguh ya karena memang dari SMA saya aja udah keluar jualan sediaan farmasi. Pas masuk farmasinya difasilitasi lagi sama kampus dan program Betul. studinya. Iya. Tuh, Pak. Pak Di dosen. dosen ya Pak. Kita harus masuk begitu, di- Pak dosen. Banyak-banyak gitu Iya. mengajar wirausaha. Kata kerja entrepreneur, farmapreneur gitu ya Pak ya. Tapi yang penting praktek. Yang penting kata prakteknya, Ibu. ada Jadi, teorinya. kadang yang lucu. Iya, iya. Teman-teman di kampus kuliah kewirausahaan Hmm. itu dia ujiannya menghafal. Nah, Apa itu manajemen, apa itu teori kelayakan, apa itu tidak praktek gitu. Iya, Jadi betul, ya betul. lulusannya bisanya bisa tertulis. dan Ya. saya juga tertarik gitu Bu. Makanya mahasiswa saya, mungkin mahasiswanya Pak Guntur juga, itu ketika kita mau bikin produk kampus dan dalam tanda kutip masih maklon, itu kita pilih industrinya yang punyanya adalah apoteker. Nah, jadi betul-betul terjaga kualitasnya, Ya, efikasinya ya, terjamin efikasinya. ya Pak ya, dan Betul. safety juga. Jadi ya kalau apoteker pengen bikin produk, Ya. bikinlah di industri yang ownernya Apoteker. apoteker. Dari apoteker oleh apoteker untuk apoteker untuk Indonesia. Dunia. Iya, betul. Nah, ngomong-ngomong dunia nih Bu, Ya, ya. apakah ke depan Ibu ada kepikiran untuk Sudah internasional atau go internasional? Apa yang sudah ini jangan? Sudah kayaknya. Sedang berproses. Oh, oke. Karena saya fokus dulu ingin yang tadi semua lini sediaan farmasi benar-benar saya sudah jalankan dan sudah benar-benar berjalan dengan maksimal. Nah, baru Berarti ini cost effectiveness. Yes, betul. Jadi ketika promote sekalian bawa rombongan Iya. kan. Oh, Artinya iya. mau obat bisa, Iya. kosmetik Kosmetik bisa, bisa. MD bisa, Iya. PKRT bisa. Tuh. Berarti kalau PKRT bisa saat pandemi kayaknya Ibu panen malah ya. betul. Iya. Karena yang punya PKRT Iya, itu iya, yang iya, panen, iya. hand sanitizer. Iya, betul. Apalagi disinfektan, Iya. ya kan, hand wash. Betul. Itulah entrepreneur di situ. Iya. Setiap ada problem, dia bisa melihat satu sisi lagi Iya, sebagai ada peluang. Makanya Wow. itu saya masuk ke kalangan pengusaha-pengusaha gitu kan. Kalangan-kalangan artis. Jadi mereka itu kalau misalnya butuh sediaan yang kayak seperti itu kan mereka ingatnya Bu Heni. Ya, ya, keren Bu brandingnya. Luar biasa. Nah, ini ada nggak pengabdian Ibu kalau tadi ke masyarakat oke lah gitu ya. Pengabdian Ibu supaya calon-calon apoteker nih Bu di kampus-kampus ini juga punya Himbauan. semangat juang seperti Ibu gitu ya. Mungkin Ibu pernah mengisi atau pengen mengisi di kampus-kampus ini mungkin ditonton Atau juga. bersedia nggak Ibu? Ya, bersedia nggak? Ini kan ditonton oleh para Ya. petinggi-petinggi kampus farmasi Bu. Nah, Ya. dan apa mata kuliah ataupun capaian pembelajaran yang memang harus ada ditanamkan sejak mungkin S1 belum Ya. harusnya Harusnya. harusnya dari Harusnya. S1 karena kan kurikulum apoteker itu kan ditarik ke S1 sekarang ya Pak ya. Betul. Jadi sebelum mereka ke apoteker tuh udah tertanam dulu. Mungkin Ibu bisa cerita Ibu pernah ngisi di mana atau mungkin bersedia nggak Bu diundang oleh kampus-kampus? Kalau ngisi kayak webinar kayak gitu sih sering ya. Cuman kalau misalnya untuk kayak benar-benar jadi pengajar seperti itu kayaknya belum, karena memang saya juga masih punya bayi gitu kan, masih nyusuin. Iya, iya. Usaha juga masih ibaratnya terus kita ngembangin gitu kan. Paling kalau menerima kunjungan PKPA, mahasiswa. lebih kunjungan pabrik ya. Tentang pabrik ya Bu. Saya malah ada ide nyeleneh nih Kak. Iya, iya, gimana Ide Kak? nyelenehnya begini. Ya sudah, kalau nanti Anda mau jadi apoteker, UKAI-nya Anda tidak usah ikut UKAI atau pengganti UKAI itu adalah Anda bikin usaha. Kalau Anda sudah menjadi
apoteker pengusaha. Ketika Anda kuliah apoteker ya Anda lulus. Jadi udah terbukti ya. Ini gila, tapi ya nanti akan tidak gila kalau didukung sama ketum dan lain-lain kan. Ya Bu ya. Jadi sebelum dia lulus kayak Ibu kan, sebelum kuliah atau sedang kuliah, pas apoteker sudah punya usaha, ngapain lagi diuji-uji kan? Kalau udah teruji kok. Iya, jadi udah terbukti Gitu loh ya, bukan maksudnya. teori lagi. Ya jadi nanti akan banyak mahasiswa yang terdorong, gua ngambil usaha aja lah supaya nanti ketika dinilai oleh misalkan ya panitia penilaian lah gitu ya. Iya, ada timnya. Artinya lolos, kenapa? Iya. Dia udah teruji kok bisa bikin produk, bisa bikin pasar, bisa bikin apa, ngapain diuji lagi? Luar biasa. Ya, ini ide gila Itu juga masih sih. nanti tim akademisi akan coba mengoperasikannya. Karena kan yang sulit sekarang ya itu Iya. nih Bu, setelah lulus apoteker itu belum tentu jadi apoteker. Iya. Kan ada UKAI kan. Nah, artinya kalau bisa melahirkan Bu Heni lainnya, Iya. maksud saya ya salah satu UKAI itu ya itu gitu. Iya. Juga. Nah inilah Nah, ini ini. dirancang sama Hisparma. Jadi Hisparma itu kayak himpunan seminat di bawah binaan ya ini Pak ya. Yang memang fokusnya mereka pengusaha-pengusaha di apotek. Nah sekalian untuk marketing yang tadi Bu. Pak Surya, Ketua Hisparma Indonesia, ini Pak Faisal yang tadi bisnis di apotek, ini Bu Desi, PBF yang di Lampung, ini Bu Nova yang memberdayakan UMKM di Kalimantan Tengah, dan ini Bu Heni dan suami. Saya Yusran apoteker pengasuh anak. Sekitar 25%-nya itu dari sana. Iya. Dari situ bisa diberdayakan. Potensial Bu ya. Kita mulai gerakan lagi. Ya kita insya Allah lah ini podcast ini jadi jadwal di gerbang. Iya. Ya secara nanti di medsos juga kan lebih terkuat. Nah teman yang mau gabung Bu Heni itu Bu apa namanya semua kita ada semua. Podcast kami. Bu masih banyak ya Bu. Nah, Bu, mudah-mudahan bisa Waktunya mohon bisa Bapak. Ayo bisa simpan nomor-nomornya mereka. Oh, boleh. Tapi saya share ke Ibu deh nomor-nomor semuanya. Oh iya, boleh. Nuhun Ibu, saya juga sering tahu. Hati-hati di jalan. Iya. Alhamdulillah beres juga podcast hari ini. Semua berjalan lancar. Bisa berkenalan, bersilaturahmi dengan teman-teman sejawat lainnya yang berpotensi juga di seluruh Indonesia. Terima kasih udah ikuti terus keseruan Apoteker Heni. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe YouTube channel Apoteker Heni Purnamasari. Tanya skincare, tanya apoteker. Assalamualaikum.